ya aku ya positive thinking aja, karena aku tuh sebenarnya overthinking, makanya aku berusaha untuk membatasi agar aku tidak overthinking. Makanya sampai dia bilang, kok lo nggak ada cemburu-cemburunya, kok lo nggak ada ngelarang-larang main. Ini ya karena aku pikir daripada aku genggam terus kamu hilang, ya lebih baik ya aku lepaskan saja gitu loh. Sedangkan aku ya nggak mau pisah gitu loh, bukan dia nggak mau pisah dari dia gitu. Oh, ini bucin nih kayaknya. Orex, obrolan receh kita semua. Mata ikan Topik. adanya di laki bukan laki. Oh, Di kaki bukan laki. oh, dia menepati janjinya. Dia menepati janjinya. Iya. Karena tadi pas kita upload story untuk live IG malam ini terkait tentang kenapa laki-laki mata keranjang, itu Komai komen di story, itu reply story. Yeah. So aku bilang jangan komen di sini dong, komennya nanti pas lagi live. Jadi oh tuh kan, gue nggak denger apa-apa, cuma masuk demi komen. Ya oke. Handi. Jadi Ko Michael terkait dengan topik kita malam ini, kenapa laki-laki mata keranjang, Ko Michael komennya gini, karena kalau di kaki namanya mata ikan. Karena mata ikan adanya kalau mata ikan ada di kaki, bukan di laki. Nah, jadi kalau laki itu kan mata keranjang, kalau di kaki mata ikan, katanya gitu. Coba komen Bang Awit, kenapa laki-laki itu mata keranjang? Komen Bang, bawah komen. Ini topik ini sebenarnya pertanyaannya Tiara nih ya. Ya. Kenapa laki-laki mata keranjang gitu, episode yang sebelumnya tuh. Ya, episode sebelumnya gitu. Tiara suggest untuk tema ini. Kenapa laki-laki mata keranjang? Buat dibahas di episode 4 ini, Mam. Ya. Tapi menurut Mami Kea, laki-laki kenapa mata keranjang, Mam? Jadi aku udah baca-baca. Ternyata memang ternyata itu bisa dijawab dengan ilmiah gitu. Ya. Laki-laki mata keranjang itu karena dia memiliki hormon yang namanya hipotalamus, itu lebih besar 2,5 sampai 3 kali lipat wanita. Sehingga nah itu hormon tersebut itu adalah untuk yang untuk dorongan emosi. Tapi emosinya bukan hanya melihat keindahan-keindahan gitu. Emosi lapar, sedih, haus kayak gitu. Di salah satunya adalah dorongan seksual atau gairah gitu ya. Nah, karena dia berlebihan sehingga kalau pas lihat perempuan yang menarik hati, dia langsung cepet actionnya dibanding perempuan. Sebenarnya perempuan juga ada loh yang mata keranjang. Oh, ada. Nggak cuma laki-laki aja. Gitu. Nah, kemudian di situ dijelaskan juga bahwa kenapa sih enggak laki-laki yang lebih mata keranjang, karena kan terlihat dia kalau lagi ngelirik kan, langsung, wih, cakep tuh, gitu. Wih, itu besar tuh, gitu kan. Contoh paling dasarnya itu yang paling gampang dikenali. Nah, di situ ditulis bahwa anatomi mata laki-laki itu, dia itu seperti terowongan. Jadi dia ke fokus satu titik gitu. Jadi kalau bisa dia mau lihat, dia tidak melebar. Kalau perempuan itu melebar. Jadi tanpa kita nengok kepala, kita lirik gini aja kita udah tahu apa yang terjadi di kanan kita. Atau di kiri kita, di sekeliling. Tapi kalau laki-laki enggak, dia harus menengokkan dulu kepalanya. That's why lebih terlihat bahwa laki-laki itu lebih mata keranjang daripada perempuan. Ya. Gitu. Itu karena itu kalau ilmiahnya. Ya. Gitu ya. Dan juga tapi kan intinya ya jadi itu ilmiahnya, walaupun sebetulnya ya laki-laki pasti menyukai keindahan lah. Ya kan, nggak mungkin gitu. Jadi gue bisa jawabnya dengan ilmiah kenapa laki-laki mata keranjang, bukan karena ya kecentilan sih, nggak gitu. Cewek juga kalau lagi ngumpul ya cowok ganteng langsung lihat dari kanan lu tuh cowok ganteng banget. Apa bedanya? Iya. Sama kan? Cuman bedanya kita diem begini, ngelihat dikit gini aja sambil ngelihat sesuatu, pura-pura lihat handphone pada ngelirik, bisa.
Bisa Tapi ya. kalau laki-laki nggak bisa, karena itu dia matanya laki-laki itu tidak melebar, tapi dia fokus ke kayak terowongan gitu loh. Jadi dia kalau mau lihat ke kanan dia harus begini. Jadi Betul. kelihatan, dia Ya, ngelirik. Itu cowok ngelirik gue gitu. betul. Tapi kalau Betul. perempuan ngelirik cowok, belum tentu cowoknya tahu. Betul. Kita paling cuma main di ujung mata aja. Pada dasarnya laki-laki Untuk dicipta untuk berburu. berburu oleh Tuhan. Makanya dirinya harus empat biar matanya nggak keranjang. Aduh, ini balik lagi ke urusan istri 4 ya. Iya Gue jadi nih. inget yang Halo Om episode Randy. pertama ya. Episode pertama tuh Iya. banyak banget komen-komen. Loh, tenang aja, istri kan boleh 4, boleh ini. Aduh, ya Allah, kenapa balik lagi ke situ? Jadi jadi benar Mam, aku setuju kalau soal perempuan nih, misalnya ini aku lanjutin dulu ya Mam ya. Kalau perempuan tuh Iya. kan seliriknya cuma dengan begini aja gitu, nggak perlu kayak laki sampai ada gestur pala gitu. Itu nggak, Mm-mm. itu sejalan dengan kalau perempuan tuh biasanya kalau misalnya di sananya dia ada cowok ganteng, lihat nih apa namanya, eh, arah jam 3 gitu. Ntar ngeliat lirik dikit, nah itu perempuan tuh. Nah tapi kalau Mm-mm. laki, siapa sih gue juga sih gitu, pasti kayak gitu. Mm-mm. Bedanya emang di situ benar, kayak gitu. Gitu. Atau bisa jadi juga emang selain ilmiahnya ya Mam, emang lakinya tuh emang modelannya nggak tahan aja tuh mata, emang modelannya kalau ngelihat cewek tuh bawaannya pengen rekam aja udah kayak singa gitu. Karena Loh, memang ya itu karena hormon yang 3 kali lipat, hormon hipotalamus 3 kali lipat daripada wanita itu. Jadi ya dorongannya betul, lebih kenceng gitu betul, untuk betul, Mam, betul. melirik lawan Aku setuju itu, jenis gitu. Jadi setuju. terkait dengan hormon juga gitu. Nah, tapi balik lagi. Kan bukan berarti mata keranjang lirik-lirik terus jadi pengen langsung nerekam kan. Ya nggak sih? Kalau itu mah nggak Menikmati perlu boleh. kayaknya. Dan kenapa juga apa namanya, laki juga punya basic dasar. Aku nggak tahu sih, mungkin perempuan juga ya. Tapi laki juga punya basic dasar dia untuk menggoda lawan jenis gitu. Karena memang kayaknya itu udah apa ya, udah sifat dasar laki-laki yang ada, nggak semuanya sih, cuman sebaik-baiknya laki-laki mungkin ditentuin sama persentase aja. Persentase mata keranjangnya itu berbeda-beda sih memang, cuman ada yang memang terlalu ekstrim banget, itu juga banyak juga, dia ngegodain orang lah segala macam gitu, banyak juga yang ekstrim sih Mam. Tapi basic dasarnya laki-laki tuh punya sifat menggoda juga gitu, godain lawan Hmm, jenis gitu. Menurutku ya setuju Mam, sih. Setuju, menurutku setuju. Aku setuju, menurutku setuju itu. Justru ya kalau misalnya dia tidak suka melirik cewek-cewek yang cantik, yang menurut kita pun kadang-kadang, aduh itu perempuan cantik banget gitu ya. ya betul, Terus ya dia, betul, betul. biasa aja. Agak bingung ya, lu nih emang tidak punya taste, Oh, atau jangan-jangan lu malah pura-pura di belakang gue malah lo lihat-lihat ya gitu. Tapi kadang malah ini memang tidak bisa dikontrol. Apalagi kalau lewat depan mata itu yang cantik-cantik. Ya 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 iyalah. iya Masa sih, kalau nggak itu cantik, nggak mungkin lo nengok dong, benar-benar Kawis. setuju juga Iya lah Mam. kan? Pasti. Dan memang tidak terkontrol karena itu dia tuh over gitu. Hormonnya tuh over banget sehingga si badannya sendiri itu sulit terkontrol, apalagi kalau misalnya eh, laki-laki itu memang dia punya karakter ini ya, apa Ay, ya, ayah pokoknya welcome aja. model-model begitulah gitu. Oh, Balik ke komennya Bang Awis nih. Bang Awis nih iya. agak-agak lincah ya kalau komen urusan mata Lincah, keranjang ya. karena dia Kalau ganteng laki-laki Mam, jadi lincah juga Bang Awis. sekali baru mau nengok aja perempuannya duluan kali yang nengok ya. Iya, Kalau Bang Awis ya. Kalau laki-laki matanya enggak kali ya, enggak keranjang, bukan agak ya. Berarti iya, iya. servernya udah beda. Oh, Aduh, aku nggak berani ngomong itu wah ya. nggak berani ngomong, nggak berani.
Aku no comment kalau itu Bang Awis. Aku nyerah deh kalau itu. Silahkan di komen aja. Silahkan mengartikan sendiri yang baca ya. Iya. Kak Janet Swastika ini siapa ya? Kak Sony kenal ya? Juniorku di kampus dulu. Oh Iya. gitu. Juga punya pengalaman soal itu, makanya mungkin dia join. Oh, ada punya pengalaman dengan laki-laki mata keranjang ya? Ya boleh deh nih kita accept deh. Janet, Hai, apa kabar? halo. Baik, Halo Kak Janet. halo. Udah Oke, udah hai. di kamar nih, udah pakai baju daster. Oke. Nggak apa-apa, kepalanya aja yang kelihatan is Jadi okay. Janet ini juniorku di kampus. Ya, cuma dia angkatan 2010, kalau aku 2007. Cerita Ini gimana Mbak, aku pengalamannya dengan tentang pengalaman tentang laki-laki mata keranjang gitu ya. Iya. ya kan kita topiknya kenapa laki-laki mata keranjang gitu kan. Kalau aku sih pengalaman untuk lelaki mata keranjang ya sama pasangan sih. Ternyata kita menilai dia itu baik aja gitu. Ternyata di belakang juga bisa mata keranjang gitu. Yang kita pikir dia, oh dia nggak kayak gitu. Ternyata ada memang begitu laki-laki. Paham nggak sih Mbak? Oh gitu. Tapi sorry aku Gitu. tanya dulu. Ini Oke. pasangan maksudnya suami atau pacar? Mantan suami berarti. Oh mantan suami. Jadi udah tidak bersama ya. Tidak bersama karena si mata keranjang itu, karena kasus itu. Iya, karena akhirnya karena aku nggak pernah ngecek handphone ya, maksudnya aku punya prinsip untuk tidak pernah mengecek nomor pasangan ya, gitu. Tapi pada akhirnya berpisahnya pun karena perempuan lain gitu. Oh gitu. Tapi setelah berapa lama tuh kamu akhirnya menyadari bahwa oh ternyata suami gue cheating ya, mata keranjang ya di belakang gue ternyata suka lirik-lirik juga gitu. Padahal dia pendiam gitu di rumah. Ya nggak, ya aku sih menilainya tidak seperti itu ya, tapi ternyata ketika sudah terbongkar banyak nih ternyata. Kau berapa lama Mata pacaran keranjang. sebelum nikah? Aduh, pacarannya lama banget Mbak. Oh iya. Tapi waktu nikah nggak ada kejadian itu. Waktu nikah ya aku menganggapnya ya kalau dia misalnya flirting di media sosial ya bodo amat sih aku gitu. Tapi ternyata keterusan juga akhirnya dia. Jadi malah mungkin bertemu selang beberapa pisah dari aku, sebulan kemudian sudah punya lagi gitu. Tapi waktu pacaran ya kan kamu bilang dia suka flirting ya udahlah gitu ya. Di medsos ya udahlah gitu. Tapi saat itu memang nggak ada rasa cemburu atau curiga. Kok cowok gue centil banget ya gitu. Kayaknya karena aku merasa dia lebih dominan deh. Lebih dominan ke aku gitu. Jadi dia kayaknya lebih galak gitu daripada akunya gitu. Jadi aku malah tidak notice itu gitu. Ya oke gitu. Maksudnya kalau misalnya dia nanya, kamu nggak pernah nanya, kamu DM-an sama siapa sih gitu? Nggak pernah nanya. Selalu dijawab temen. Emang biasa dari dulu kayak gitu. Suka teleponan gitu. Yang ngajak nikah kamu duluan apa dia duluan? Yang ngajak nikah? Dia. Terus kok mau kalau udah tahu suka DM-DM sama cewek? Ya aku saat itu karena aku gini Mbak, aku juga di lingkungan yang berteman sama laki-laki gitu, maksudnya teman-teman aku juga laki-laki banyak. Gitu. Jadi aku udah saat itu mempercayai kalau dalam sahabatan itu, kan katanya kan kalau misalnya ada hubungan laki-laki dan perempuan nggak mungkin sahabatan ya, gitu. Tapi aku mempercayai itu. Mostly seperti itu. Teman yang memang sahabat gitu. Ya aku itu sih kayak gimana sih? Ya sudah, ketika kayak gitu misalnya dia chatting atau dia telepon siapa? Oh itu teman ya. Udah, that's it, aku cuma sampai situ aja. Nggak pernah aku kulik. Tidak ada perasaan was-was atau apa namanya curiga gitu? Enggak.
bukan curiga sih, aku nggak mau mikirin itu gitu. Oh, Karena saat itu nggak tahu polos atau gimana, aku mikir apa yang kamu lakukan itu buruk akan kembali ke kamu iya, gitu. iya, iya, iya. Itu hatiku tuh, Mbak. Hmm, Jadi tapi aku ini juga nggak, ya, maksudnya Janet nih termasuk perempuan yang think positifnya kalau menurut aku over-over lebih-lebih karena udah iya karena begitu Heeh, pikir heeh. dengan cara berpikir kayak gitu ya, apa yang kamu lakukan buruk akan kembali ke kamu. Tapi once kita married, dia ngajak married terus kita mau, dan dia masih begitu, hal terburuknya akhirnya efeknya akan ke kita juga kan. Itu Iya. yang aku bingung Iya, itu iya. sih, kok kamu bisa begitu hebatnya bisa percaya dan mau diajak nikah. Emang apa yang Karena dilakukan sehingga kamu bisa terinfluence, oke deh, aku mau. pas pacaran, pas nikah, ya aku nggak pernah menemukan atau dengan mata kepalaku sendiri melakukan dia melihat dia melakukan apa ya perselingkuhan atau gimana, nggak pernah ya Mbak maksudnya. Sebatas Ya, 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 saya ya, ya, pikir ya, dia ya. ya udah begitu aja gitu karena aku juga membawa pikiran kalau memang ada hubungan pertemanan antara perempuan dan laki-laki itu ada ya aku ya positif thinking aja karena aku tuh sebenarnya overthinking makanya aku berusaha untuk membatasi agar aku tidak overthinking gitu. Oh, oke, oke, oke. Cara Makanya aku tidak ngebatasin mau dia nggak overthinking itu gimana, Janet? gimana Kak Sony? Cara ngebatasin biar nggak overthinking itu gimana? Kan itu Ya, agak susah sih sebenarnya. nggak mau tahu, aku nggak mau tahu. Makanya sampai dia bilang, kok lo nggak ada cemburu-cemburunya, kok lo nggak ada ngelarang-larang mainnya. Karena aku pikir daripada aku genggam terus kamu hilang, ya lebih baik ya aku lepaskan saja gitu loh. Kalau aku maksudnya kalau aku larang-larang atau misalnya aku lihat-lihat semua media sosialnya kan aku sakit sendiri. Sedangkan aku ya nggak mau pisah gitu loh, bukan dia nggak mau pisah dari dia gitu. Oh, ini bucin nih kayaknya. Iya, Mbak. Kategori bucin nih kayaknya. Iya kayak gitu. Oh Tapi gitu. pada akhirnya ketika sudah pisah malah baru tuh ketahuan. Maksudnya mungkin Tuhan kasih tunjuk, oh Mm-mm. ternyata kok secepat itu kita pisah langsung dapat pengganti gitu loh. Oh berarti kan nggak mungkin tiba-tiba langsung dapat pengganti kalau nggak ada pendekatan sebelumnya kan? Ya, ya. Gitu. Nah, tapi pas nikah kamu tahu akhir, oh bener confirm udah dia tuh mata keranjang. Eh, Gimana? Pas nikah ditalak terus dia udah nikah siri lagi gitu sih. Gimana? Gimana? Gue nggak ngerti. Tunggu dulu. Kan kamu nikah nih. Aku Nikah berapa nikah, lama nih? Berapa lama udah sebelum nikahnya berpisah? nikahnya kurang lebih setahun, setahun Oh, Mbak. oke. Eh, Cuma setahun umurnya. tahun kurang lebih setahun lebih lah Oh, gitu. gitu. Tapi tunggu dulu ya. Ini aku lurusin dulu deh. Oke. Laki-laki mata keranjang itu belum tentu dia langsung berselingkuh kan. Dia hanya menikmati keindahan lain gitu ya di samping Mm-mm. pasangannya. Tapi kalau gitu masuknya sih udah kategori hidung belang karena dia sudah berselingkuh. Gitu. Iya, Ya. mata keranjangnya pada Gitu. prosesnya. Nah, jadi mata keranjang itu nanti ujung-ujungnya dia akan menjadi hidung belang atau dia hanya memang penikmat aja. Penikmat mata ya. Tuh. Tapi dia tidak Mm-mm. menerobos gitu. Mm. Menerobos untuk ini gitu. Oh gitu, cuman setahun. Terus kamu taunya gimana? Apa gelagatnya bahwa akhirnya kamu udah Ya, karena- melabrak nggak? Melabrak dia nggak bahwa oh enggak, hey enggak, gitu. enggak pernah Jadi melabrak. Ya karena aku pikir bukan salah perempuannya, ya salah dia lah. enggak, Dan maksudnya aku juga melabrak nggak salah. suamimu, bukan perempuannya. Oh enggak kan, Menegur, menegur. di situ sudah talak, jatuh talak. Jadi ya sudah. Yang gugat kamu duluan atau dia? Yang gugat dia talak saya, talak secara agama gitu. Oh, oke. Berarti emang udah niat ya. Udah niat Iya, berpindah iya. ke lain Baru hati ya. baru pertama kali talak, tiba-tiba saya dengar kabar 1 bulan kemudian dari keluarganya kalau sudah nikah di bawah tangan lagi gitu. Oh, oke, oke, Nah, itu oke. bibit-bibitnya memang ya saya nggak tahu mungkin salah saya Mbak. Maksudnya saya terlalu lurus-lurus saja menilai dia gitu. Saya juga tidak pernah memeriksa ponselnya atau media sosialnya. Mhm.
Tapi selama kamu merit setahun itu ya, kalau saat istirahat gitu, dia pulang tertib kan? Pulang tertib, banyak nongkrongnya sih. Oh, itu dia tuh. Ciri ya? Itu ciri ya? Ciri-ciri ya gitulah, suka flirting-flirting ke orang ya. Kalau banyak nongkrongnya ya. Padahal kan udah nikah ya. Yang saya lihat, maksudnya yang saya coba lihat itu sih bukannya dari nongkrong ya, ya dari pernah saya sekelibet lah lihat chat log panggilan atau di Facebooknya dia lagi tidur saya lihat, oh ada chat-chatan temennya atau saudaranya gitu, perempuan itu sih. Cuman saya ya sudah mau saya sudah saya mau ini siapa, saya mau ambil ribut itu capek mbak, jadi saya nggak mau. Karena Nggak kamu mau. sekian tahun waktu masih pacaran juga sudah terjadi seperti itu. Jadi setelah menikah kamu jadi, aduh terulang lagi nih, gitu kan kesannya kan. Jadi kayak gitu ya. Tapi Jadi tunggu deh kayak Son, lu sebagai cowok nih Son ya. Itu ciri nggak sih kalau laki-laki tuh lebih sering nongkrongnya dibanding dia pulang misalnya jam 7 deh kita taruh ya, orang kerja jarang lah jam 5 udah pulang. Jam 7 jam 9 dia pulang ke istrinya. Kalau nongkrong ya mungkin seminggu sekali aja gitu. Itu ciri bukan sih Son? Lo sebagai cowok deh coba. Dari Uh, mata laki-laki nih. ini kalau aku pribadi jawabannya ada dua, Mam. Ini pada saat masa pacaran atau pada saat menikah. Karena kalau Nikah pada dong. saat karena kalau pada Nikah, saat nikah. menikah, setiap aku nongkrong terlepas istriku nggak mau ikut, aku mah pasti ngajak aja gitu, mau sering nongkrong tapi aku pasti ngajak gitu. Karena memang nggak ada apa-apa. Nah, cuman kalau misalnya dia nongkrong tapi nggak ngajak dan sering, itu indikasi nongkrong itu sebenarnya cuman apa namanya, alasan, Excuse. Excuse. Ya alasan. Ya. excuse gitu. Ya, jadi siapa tahu dia mungkin ketemu yang nggak tahu ya, nggak mau nuduh, ketemu yang lain misalnya, dan sering ketemu yang lain misalnya, tapi bilangnya nongkrong kan bisa aja. Tapi nongkrong setiap hari, sering nongkrong itu memang indikasi utama malah sebenarnya menurutku, Mas. Kalau dia nggak Ya. pernah ngajak istrinya ya. Istrinya. Ya, Ya. gitu. Ya. Itu sih kalau Itu juga menurutku. ini. Ya. Sependapat sih aku sama Kak Sony. Itu udah ciri tuh, udah nih mah indikasi lah dia udah nggak ininya gitu. Nah, tapi Janet jadi sekarang mungkin kalau lihat misalnya ketemu lagi gitu ya sama teman laki-laki gitu ya. Jadi sudah punya ini dong ya, sudah punya apa catatan kecil bahwa oh aku nggak bakal mau nih sama yang ciri-cirinya sama kayak begini nih. Aduh nggak deh nanti keulang lagi gitu nggak sih? Akhirnya jadi judge nggak bahwa kalau aduh udahlah kalau nggak ada tuh laki-laki perempuan DM-an tiap malam terus bilangnya cuma temen. Apakah ya, nanti ujung-ujungnya akan jadi jatuh hati gitu kan? Gitu nggak sih? kalau kalau sekarang malah mbak aku tuh kayak tidak berpikir untuk mencari pengganti sih, kayak ini kan masih kayak belum sembuh sih akunya, jadi sebenarnya makanya aku nggak tahu juga mencari kriteria yang seperti apa. Kadang ya yang pasti sebenarnya untuk yang sinyal-sinyal itu ya aku sudah tahu kalau harusnya aku jangan kayak gitu, karena aku membuka kesempatan lebar kan kalau kayak gitu caranya. Ya. Karena berusaha untuk jadi yang terbaik, tapi kamu juga nggak berusaha buat yang terbaik gitu. Iya, Kita sudah iya. lakukan lah Berarti semua gitu, tidak mengekang, bebas seperti apa gitu. berarti dapat dikatakan sedikitnya kamu ada trauma juga ya, karena kan baru juga ya, baru berapa lama sih? Ya baru sih, karena aku sebenarnya belum ketuk palu sih Mbak, Oh, baru masih proses. iya, jadi sebenarnya belum ketuk palu, cuman kami sudah pisah itu dari 2021-an lah. Oh ya, belum. Oh. Iya lama ya prosesnya ya. Mm-mm. Oke. Ya. Jadi gitu nih, ini pengalaman dari Janet mungkin bisa juga kan buat teman-teman di sini bahwa salah satu cirinya memang itu tuh laki-laki kalau keluar lebih
kita nggak ya, kalau seminggu sekali, seminggu 2 kali oke lah sama teman-teman, dan kita Iya, tahu iya. temannya siapa, Iya. gitu kan. Itu wajar lah, masa sama kita terus bosan juga nanti dia Iya. kan, sama teman-temannya. Itu tapi kalau udah terlalu sering dan istrinya juga jarang diajak, mungkin itu salah satu ciri tuh bahwa nih cowok hidung belang deh bisa disebutkan. Karena kalau mata keranjang itu dia hanya sebatas menikmati. Kayaknya Tapi emang kalau kodratnya yang kalau mata keranjang emang kodrat laki-laki. lihat, Udahlah, itu tinggal emang kita fitrahnya kita cowok. memakluminya aja gitu. Tapi kalau dia sudah sampai akhirnya menggait si wanita yang indah itu, nah itu udah hidung belang jatuhnya. Karena istilah mata keranjang itu kalau aku baca, itu dari zaman Belanda dulu sebenarnya, mata keranjang. Kenapa disebut begitu? Dulu itu banyak noni-noni Belanda tuh suka main bola keranjang, which is itu adalah basket. Nah, banyak cowok-cowok Indonesia, cowok-cowok pribumi kok di situ disebutnya gitu, nonton ke situ di lapangan Banteng pada saat itu. Nonton ke situ bukan untuk ngeliat basketnya, tapi untuk Cewek-ceweknya. lihat cewek-ceweknya yang mulus-mulus, pahanya putih, karena pakai celana pendek kan. Awalnya itu. Ya, jadi yang cewek main bola keranjang, yang cowok mata keranjang nontonin. Iya. Gitu. Terciptalah istilah itu. Jadi dia hanya penikmat. Nah, kalau yang hidung belang, kenapa ada istilah hidung belang gitu? Itu karena pejabat Belanda pada zaman dulu, dia punya istri. Nah, istrinya itu berselingkuh dengan pegawainya. Ketahuan. Oke. Karena sampai bergulat ceritanya, bergumul gitu. Iya, iya. Ketahuan lah itu. Akhirnya ditangkap sama si suaminya dan staf-stafnya, pengawal-pengawalnya. Kemudian saat dihukum, dia tuh dicoret-coret ininya, hidungnya. Gitu, saat dihukum. Jadi bang, ya itu si laki-laki hidung belang itu adalah hukumannya karena dia jadi akhirnya aku mengambil kesimpulan dari cerita artikel itu bahwa kalau mata keranjang itu karena sudah jadi fitrah laki-laki, karena hormon yang lebih besar itu ya masih wajar selama dia hanya melihat. Ya nggak apa-apa lah cuci mata, iya kan, boleh dong. Kita juga suka kalau lihat cowok ganteng, tapi kan nggak pengen memiliki juga gitu kan, hanya melihat aja gitu, mengedor lah. Nah, tapi kalau udah sampai seperti tadi itu pengalamannya Janet, itu namanya udah hidung belang. Udah nggak bisa kan masuk kategori itu, lebih hebat lagi tuh, udah lebih tinggi ininya gitu. Tapi hidung belang itu adalah hasil dari mata keranjang, bisa dibilang gitu, mungkin bisa dibilang kayak gitu sih, Mam. Salah satu hasil. I'm not agree with that. Belum tentu tapi karena bisa aja lo hanya tertarik sama satu orang, nggak tiap lihat. Ya buktinya dia bilang lakinya baik-baik aja, kalau lagi jalan kayaknya adem-adem aja, nggak di depan dia terus, iya kan, jadi belum tentu. Justru itu yang bahaya sebenarnya, diam nggak taunya di belakang ada satu yang menarik, kelar deh lo, udah cocok. Istri bawel di rumah, selesai udah sabet langsung. Iya kan. Ya perempuan juga kan bisa juga mata keranjang. Nah iya, makanya tadi yang aku sampaikan gitu tuh ke Sony, perempuan juga bisa loh mata keranjang. Tapi cuman sebatas itu, cakep ya gitu. Nanti ujung-ujungnya sampai rumah dia grooming lakinya. Kalau lakinya kurang bisa dandan, dia grooming. Kagum. Supaya dia nikmat juga ngeliat. Ya supaya dia bisa bagus gitu kan. Pakai ini deh gitu. Ganteng ya kalau cowok gitu. Itu gitu. Jadi ya nggak bisa justifikasi cowok mata keranjang pasti berselingkuh sih. Nggak bisa justifikasi begitu. Nggak juga sih. Ya. Gitu, ya nggak juga. Lo kan juga suka, Son, lihat cewek cantik. Ya nggak? Gimana, Bro? Udah jangan belaga nggak denger deh. Lo kan pasti menikmati juga. Halo, Mbak, Windy. Kak Son itu populer banget dulu di kampus. Wis. Bukan aku yang ngomong. Populer banget. Salah satu yang paling lirik-lirik cewek-cewek dulu. Cool. Tuh. Terus kan pasti lo kalau di lirik cewek, pasti lo akan lirik juga dong kalau tuh cewek menarik, ya nggak? Aku lebih tepatnya pura-pura sok aja, sok nggak lihat gitu, padahal Iya tapi lo lihat kan,
Lu menikmati juga iya, cantik ya, iya. tapi lu belum tentu berani Iya. untuk maju, ya kan? Oh, kalau aku berani-berani aja favor aja. Enggak mau bercanda. Bercanda. Ini bini lo ikut lo nih, di sini ada lo. Hati-hati lo ngomong. Iya, Bang. Tapi itu kan masa lalu. Iya. Masa lalu, bener nggak? Iya. Karena aku pun Kalau selalu begini. ngomong sama anakku yang laki, kamu jangan buru-buru nikah, tapi enjoy aja dulu. Ya. Lihat mana yang terbaik, lihat mana yang kamu suka, selera kamu yang mana, seluas-luasnya lu lihat pokoknya, gitu. Karena takutnya pas udah nikah jadi malah bengal kan. Betul. Baru, wah ternyata Setuju. banyak yang lebih cantik nih di luar gitu, banyak yang lebih seru. Obrol kiri, obrol kanan, jangan sampai kau salah jalan. Obrolan receh kita semua, so pasti ada manfaatnya. Obrol kiri, obrol kanan, jangan sampai kau salah jalan. Obrolan receh kita semua.